Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Anggraini, NPM 17041000116 dari jurusan S1 Perbankan Syariah. Saya di sini akan menjelaskan 3 materi. Materi yang pertama yaitu manajemen pendanaan atau biasa disebut funding. Yang kedua yaitu manajemen pembiayaan atau biasa disebut lending, dan yang ketiga yaitu manajemen resiko perbankan syariah. Oke, di sini yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang manajemen pendanaan atau biasa disebut funding dalam perbankan syariah. Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan lembaga bank syariah untuk mengatur, mengelola posisi dana yang didapat dari aktivitas pendanaan atau aktivitas funding yang akan disalurkan kepada aktivitas financing. Bank syariah di sini sebagai perantara antara orang yang memiliki kelebihan dana dan orang yang memiliki kekurangan dana, yang dimana nantinya suatu dana tersebut digunakan untuk kegiatan usaha atau kegiatan lainnya dengan prinsip syariah. Untuk tujuan manajemen dana di sini yang pertama yaitu untuk memperoleh profit yang optimal. Yang kedua yaitu menyediakan aktiva lancar atau kas yang memadai. Yang ketiga yaitu menyimpan cadangan, dan yang keempat yaitu mengelola kegiatan-kegiatan lembaga keuangan atau lembaga ekonomi yang dimana dengan kebijakan yang pantas untuk seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana dari orang lain. Dan yang terakhir yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan. Untuk sumber dana bank syariah itu sendiri terdapat dari 3. Yang pertama yaitu modal inti. Modal inti itu adalah biasanya disebut dengan dana modal sendiri, yaitu dana yang didapat atau yang berasal dari pemegang saham, yakni pemilik bank. Dan yang kedua yaitu kuasi ekuitas. Kuasi ekuitas itu bank memperoleh dana yang didapat dari bagi hasil sebuah prinsip mudorobah, yaitu sebuah akad kerjasama antara sohibul mal dengan mudorib yang akan melakukan kegiatan usaha bersama, yang nantinya keuntungan itu dibagi atas perbandingan atau nisbah yang telah disepakati dengan bank. Untuk yang sumber dana yang ketiga yaitu titipan atau wadiah, yang dimana di sini dari pihak ketiga yang dititipkan kepada bank, yang biasanya itu pada umumnya berupa giro atau tabungan. Untuk materi yang kedua yaitu manajemen pembiayaan atau biasa disebut dengan lending. Untuk yang pertama kita membahas tentang pengertian pembiayaan terlebih dahulu. Pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan bahwa pihak yang dibiayai itu dapat mengembalikan uang atau tagihan berdasarkan waktu tertentu dengan imbalan dan bagi hasil yang sudah disepakati. Terus yang kedua yaitu analisis pembiayaan adalah proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah, di mana di sini untuk menilai permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah tersebut. Tujuan analisis pembiayaan ini untuk menilai seberapa mampu atau kemauan si nasabah ini dalam memenuhi kewajiban secara tertib, yaitu pembayaran pokok penjaminan dan nisbah atau imbalan yang telah disepakati dengan pihak bank. Untuk jenis pembiayaan, si manajemen pembiayaan di sini ada 3 macam. Yang pertama yaitu pembiayaan berbasis jual beli, pembiayaan berbasis bagi hasil, pembiayaan berbasis sewa. Untuk yang pertama kita membahas tentang pembiayaan berbasis bagi hasil terlebih dahulu, yaitu terdapat 3 akad. Yang pertama yaitu murabahah. Murabahah ini adalah akad jual beli suatu
atas suatu barang yang dimana barang tersebut harganya sudah disepakati dan secara jelas, dan nantinya penjual itu menjelaskan harga perolehan dan memberitahu besar keuntungan yang diminta. Terus yang kedua yaitu akad salam, yaitu akad jual beli atas pesanan spesifikasi dan jumlahnya sangat jelas, yang dimana nanti penyerahannya itu sudah ditentukan dan pembayarannya itu segera atau biasa dibayar di muka. Akad yang ketiga yaitu istisna, yang dimana di sini adalah akad jual beli antara pembeli dan penjual yang sudah ditentukan dan biasanya si barang ini dipesan terlebih dahulu. Untuk pembayarannya itu bisa dilakukan di awal, di pertengahan, atau saat penyerahan barang. Yang selanjutnya yaitu pembiayaan berbasis bagi hasil. Di sini ada dua akad, mudharabah dan musyarakah. Yang pertama yaitu mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara sohibul mal dan mudharib, yaitu pemilik modal dan si pengelola usaha, yang dimana nantinya apabila ada kerugian yaitu ditanggung oleh si pemilik modal apabila itu bukan kelalaian si pengelola. Yang kedua yaitu akad musyarakah. Akad musyarakah di sini adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak, yang dimana kedua belah pihak ini berkontribusi dalam pemberian modal tersebut. Apabila nanti ada kerugian atau keuntungan, maka di situ ditanggung dengan kedua belah pihak tersebut dengan kesepakatan bersama. Untuk pembiayaan ketiga yang berbasis sewa adalah yang pertama yaitu akad ijaroh. Akad ijaroh adalah suatu akad peralihan hak penggunaan atas suatu barang dengan jangka waktu tertentu dengan kompensasi pembayaran uang sewa, yang dimana tanpa diikuti oleh perubahan kepemilikan atas suatu barang tersebut. Lain dengan IMBT, yang dimana di sini adalah akad sewa menyewa, yang dimana akad sewa menyewa di sini atas suatu barang tersebut dengan waktu tertentu yang nantinya diakhiri dengan peralihan kepemilikan kepada si penyewa. Untuk materi yang ketiga yaitu manajemen resiko perbankan syariah. Yang pertama yaitu membahas tentang pengertian manajemen resiko. Pengertian manajemen resiko adalah rangkaian prosedur atau metodologi yang membahas tentang mengukur, mengidentifikasi, memantau, atau mengendalikan resiko yang timbul pada kegiatan usaha bank tersebut. Untuk jenis-jenis manajemen resiko di sini adalah ada resiko likuiditas, resiko kepatuhan, resiko hukum, resiko strategik, dan masih banyak resiko lainnya. Sekian dari saya, itu tadi yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sesungguhnya manusia itu tidak ada yang sempurna. Apabila kalian mempunyai masukan, tolong kalian berkomentar di bawah ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.